Oke, baik. Selamat pagi semua. Kita lanjut lagi di pertemuan yang kelima, di mana di Pascal yang kelima ini kita belajar yang namanya looping atau perulangan. Untuk program looping ini, ya ini udah sering kita pelajari di setiap yang namanya bahasa pemrograman gitu ya. Jadi loopingnya adalah perulangan. Apa yang dimaksud dengan perulangan gitu ya? Looping atau perulangan ini adalah sebuah proses. Jadi looping atau perulangan adalah sebuah proses yang dilakukan secara berulang-ulang selama kondisi terpenuhi. Jadi nanti kita akan melakukan secara berulang-ulang selama kondisi terpenuhi. Itu adalah ada namanya batas akhir daripada perulangan. Apa kira-kira contoh looping di dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya kalau kita makan gitu ya, kita makan berulang-ulang, kita kunyah dia secara berulang-ulang. Kapan kita berhenti mengunyah? Ya kalau kita sudah kenyang gitu ya. Jadi kita kunyah sampai ya selesai, maka kita berhenti makan. Contohnya lagi adalah waktu kita melakukan yang namanya memperbanyak kertas atau kita copy gitu ya. Itu lakukan dia secara berulang-ulang. Misalnya kita akan membuat dia ada rangkap 10. Jadi itu kapan berhenti? Ya kalau sudah dibuat dia kopiannya sebanyak 10. Kita lihat apa kira-kira fungsi daripada looping ini. Yang pertama adalah mempersingkat pengetikan baris program. Yang kedua, menghemat yang namanya penggunaan memori. Yang ketiga, karena kita mengetik program lebih sedikit, ya tentu menghemat yang namanya waktu. Jadi tadi fungsinya mempersingkat pengetikan baris program, menghemat memori, baru menghemat yang namanya waktu gitu ya, menghemat waktu pengerjaannya. Apa saja perintah di dalam yang namanya perintah apa saja di dalam loop? Yang pertama namanya for. Ini pertama ya, for. Bentuk umumnya ada yang menaik, ada menurun. Kalau kita ingin menaik, bentuk umumnya for var titik 2 sama dengan nilai awal to nilai akhir do, kita masuk yang namanya statementnya. Sedangkan kalau menurun, for var titik 2 sama dengan nilai awal down to nilai akhir do, baru kita masuk yang namanya statementnya. Oke, kira-kira seperti itu untuk perintahnya. Contoh kita buat di sini dia namanya kode program. Buat kode program untuk mencetak deret bilangan. Oke, ada sini deret bilangannya 1 sampai 10, 100 sampai 10. Ada juga nanti 1, 3, 5, 7, 9 sampai 20, 21. Oke, nomor 1 dan nomor 2 itu kita gunakan pakai for, apakah menaik atau menurun gitu ya. Sedangkan nomor 3 itu nanti kita gunakan pakai perintah while. Kalau dia while, bentuk umumnya var titik 2 sama dengan nilai awal, baru kita uji. While var ada sini operator nilai akhir do, baru kita mulai. Ada dia statementnya var titik 2 sama dengan var plus minus n, baru n titik koma. Oke, jadi kita bisa menggunakannya dengan for ataupun while gitu ya. Kita lihat kode programnya. Tadi yang pertama kita akan mencetak 1 sampai 10, baru 100 sampai 10. Oke, bagaimana caranya? Oke, kita kembali ke si Pascalnya. Ini saya tutup dulu ya. Oke, ini saya buka lagi. Oke, kita lanjut. Bagaimana dia kode programnya, Kak? Oke. Maka kita buat yang pertama adalah kita masuk ke uses CRT-nya, ini saya geser. Oke, uses CRT. Oke, baru kita masuk ke var. Kita buat tipe datanya adalah A.2 byte. Oke, baru kita mulai begin. Kita bersihkan clrscr. Oke, baru kita buat for variabelnya adalah A.2. For A.2 sama dengan 1 to 10 do. Oke, apa mau kita cetak? Right line, yaitu adalah si A.
Jadi kita tahan tampilan, read key, akhiri program, end dot. Jadi seperti ini dia. UCCRT var a.2 byte, baru kita mulai, baru CLR SCR for A1 to 10 do, baru kita cetak, baru tahan tampilan, akhiri program, kita jalankan. Kira-kira seperti ini. Jadi hasilnya 1 sampai 10. Kalau seandainya kita mau hasilnya ke kanan, oke, maka right line-nya ini kita hilangkan ln-nya, oke, seperti ini hasilnya. Oke, tapi Kak, permasalahannya adalah saya mau ada spasinya, jarak antara angka 1, 2 sampai 10. Bagaimana caranya? Kita buat ada spasi di sini. Kita gabung dengan spasi. Kira-kira seperti ini. Itu dia. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu kita cetak 1 sampai 10. Bagaimana kalau sampai 100 kita buat? Tinggal kita ganti si 10 jadi 100, kita jalankan. Kira-kira seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai 100. Itu kira-kira untuk membuat perulangan menaik. Bagaimana tadi kalau menurun gitu ya? Kita akan mencetak tadi 100 sampai 10 UCCRT, baru kita mulai var, misalnya B.2 byte, oke. Baru kita mulai begin, kita bersihkan CLR SCR for B.2 sama dengan titik 2 sama dengan berapa nilai awalnya? 100, berarti down to 10 do, baru kita cetak right, kita cetak adalah si B, gabung dengan spasi, oke. Tahan tampilan, read key, akhiri program, end titik. Kita jalankan, kira-kira seperti ini. Jadi 100 dan seterusnya. Oke, gitu kira-kira untuk kita gunakan pakai perintah for. Oke, bagaimana kalau misalnya kita gunakan, misalnya ini ya, misal contoh. Kita gunakan misalnya lagi yang contoh yang ke 3 tadi. Kita gunakan, ada namanya di situ dia 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Oke, maka kita gunakan pakai perintah while. Oke, UCCRT, oke. Baru kita masuk yang namanya var. Misalnya kita buat C.2 byte, oke. Baru kita mulai bikin, kita bersihkan CLR SCR, oke. Kita buat di sini C.2. Berapa kira-kira nilai awalnya? Misalnya 1 ya, 1. Baru kita uji while C lebih kecil sama dengan, artinya si 1 lebih kecil daripada 21. Ini hanya contoh ya, do. Baru kita mulai bikin, kita buat right line, oke, right, itu si C, kita cetak si C, oke. Baru kita buat C.2 sama dengan C tambah 1, C tambah 1, oke. C tambah 2 tadi kita buat ya. Baru tahan tampilan, tapi sebelum kita tahan, kita end kan dulu dari begin yang ini ya, oke. End titik koma, oke. Baru tahan tampilan, read key, akhiri program, end titik. Oke, kita jalankan ALTR. Kira-kira seperti itu. Jadi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 dan 21. Oke, jadi bisa dia menaik, bisa menurun. Bagaimana kalau misalnya kita buat di sini saya mau 100 gitu ya. Oke. Berarti di sini 100 pasti ini lebih besar. Misalnya lebih besar dari 10. Oke. Saya mau nanti dia berarti kurang 10, berarti hasilnya 190 dan seterusnya. Jadi seperti ini 190, 80 sampai dengan yang namanya 10. Oke. Bagaimana kalau misalnya hasilnya nanti adalah 149, 1625 dan seterusnya. Oke, jadi kita coba kode programnya. Oke.
uses CRT, oke, var, oke, var, misalnya A.2 byte, oke, baru kita buat sini begin, baru kita bersihkan CLR, SCR, kita buat misalnya for A.2 sama dengan 1 to 10 do, oke, berarti 1, kita buat nanti 149 16 25 49 36 49 64 81 981, baru kita buat sini 100 gitu ya. Bagaimana caranya? Maka kita buat nanti, oke, mudah-mudahan bisa. Kita buat sini right line, misalnya A dikali A, oke, tahan tampilan, read key, akhiri program, end titik, kita jalankan. Jadi hasilnya pas 149 16 25 36 49 64 81 100. Oke, kalau kita buat di sini misalnya saya mau ke kanan, oke, bisa juga seperti ini 2.2 0 gitu. Oke, kita jalankan. Oke, salah ya, kita buat di sini. Oke, itu hasilnya. Jadi kita gabung tetap dengan yang namanya spasi 149 16 25 dan seterusnya. Oke, itu kalau kita cetak seperti itu. Bagaimana kalau misalnya nanti hasilnya seperti ini ya? Saya buat contoh lagi. Kalau misalnya nanti yang dicetak itu seperti ini, oke, ini hanya contoh. Oke, kita kembali ke kode program kita ya. Nah, seperti ini dia. Oke, kita buka yang baru. Oke, saya buat lagi di sini dia uses CRT, baru kita masuk lagi var. Kita buat lagi sini dia A.2 byte. Oke, baru kita mulai. Kita bersihkan CLR, SCR. Baru kita buat for A.2 sama dengan 1 to 5 do. Baru kita cetak sini right line. Oke, tadi kita cetak si A gabung dengan kata belajar, belajar. Oke, baru kita tahan tampilan, read key, kita akhiri program, end titik. Oke, kita jalankan, maka hasilnya kira-kira seperti ini. Jadi ada hasilnya yang kita gunakan, ada dia penggabungan antara perulangan dengan yang namanya karakter. Oke. Oke, jadi itu dulu untuk hari ini. Silakanlah dipelajari mulai dari Pascal yang pertama sampai Pascal yang kelima. Kalau ada pertanyaan boleh nanti ditanya. Terima kasih, selamat pagi.